Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Surya Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas EKT 2. Judulnya adalah model pembinaan akhlak. Nah, yang pertama adalah pengertian dari model. Nah, model adalah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Oke, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Nah, kalau menurut Joyce dan Weil, seperti yang dikutip Sagala, model adalah suatu deskriptif dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan. Nah, jadi model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pembinaan, pengertian dari pembinaan. Nah, pembinaan itu apa sih? Jadi pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek dengan tindakan. Nah, subjek ini adalah subjek didik. Lalu bimbingan secara harfiah dapat diartikan sebagai memajukan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Oke, kita lanjut. Di sini ada nilai dan manfaat dari pembinaan yang bersifat fisik. Yang pertama itu ada nilai pertumbuhan fisik, di mana manfaatnya seluruh anggota tubuh lebih cepat tumbuh. Lalu yang kedua itu ada nilai pendidikan, di mana manfaatnya manusia akan mengenal aturan permainan, jadi bisa suportif. Lalu yang ketiga itu ada nilai kemasyarakatan, di mana manfaatnya adalah di sana manusia belajar berorganisasi. Lalu yang keempat itu ada nilai akhlak. Nah, nilai akhlak sendiri bermanfaat bagi manusia, jadi manusia akan mengerti apa kesalahannya dan bagaimana hukuman dari kesalahan itu. Oke, mengenai pembinaan akal atau intelektual itu sangat penting di dalam bentuk pola pikir warga tahanan, dan Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap intelektualitas dan menganjurkan pemeluknya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Oke, tujuan pengajaran agama menurut Zakiyah Derajat yaitu agar membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan antara pembelajaran dan pengajaran, di mana pembelajaran adalah pada hakikatnya belajar itu adalah sebuah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu dan merupakan proses perubahan tingkah laku. Nah, kalau pengajaran pendidikan merupakan konsep ideal, sedangkan pengajaran adalah konsep operasionalnya. Nah, keduanya berhubungan erat ibarat dua sisi koin yang tidak mungkin terpisahkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian dari akhlak. Dalam bahasa atau etimologi, perkataan akhlak adalah bentuk jamak dari kata khulq. Dalam kamus Al-Munjid Asamaran mengutip akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, menurut Mubarok yang dikutip Abdul Majid bahwa akhlak adalah keadaan batin seorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. Nah, akhlak adalah jamak dari kata khuluq yang berarti adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, sopan santun, dan agama. Baik kata akhlak atau khuluq, keduanya itu dijumpai pemakaian dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, lalu lanjut nih, ada pengertian akhlak menurut Saudin yang dikutip oleh Abdul Majid mengemukakan bahwa akhlak mengandung beberapa arti. Yang pertama itu ada tabiat. Tabiat adalah sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan. Lalu yang kedua itu ada adat, mana adat itu adalah sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Lalu yang ketiga itu ada watak, di mana cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Nah, karakteristik ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini bisa terkait dengan adanya akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah.
dalam buku Akhlak Dasar Islam dikemukakan ada 3 kegunaan akhlakul karimah. Nah, apa aja sih? Lalu yang pertama ini ada akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan berpendirian yang kuat. Lalu yang kedua itu ada sifat-sifat yang terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan akhlak atau sikap sehari-hari. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, tolong-menolong, dan masih banyak lainnya. Lalu yang terakhir itu untuk mengatur hubungan yang baik antara manusia dan Allah dan manusia dengan manusia. Nah, lalu kita lanjut. Ini ada akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek. Nah, di sini ada 5 aspek, di mana akhlak itu sendiri mencakup aspek seperti akhlak terhadap Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Rasulullah, akhlak terhadap sesama manusia, dan yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian pendidikan dan pengertian karakter Islami. Nah, pendidikan dipandang sebagai proses pembinaan belajar sepanjang hayat manusia, di mana pendidikan berkisar antara 2 dimensi, yaitu ada nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Nah, terus ada pengertian karakter Islami. Nah, karakter adalah suatu kualitas atau sifat yang tetap harus terus-menerus dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi, objek, atau kejadian. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan karakter sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Disebut itu sebagai watak. Oke, kita masuk selanjutnya ke faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak. Nah, yang pertama itu ada pemerintah, di mana dalam Undang-Undang Peraturan dan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pembinaan di Lapas maupun rutan wajib membina para warga tahanan termasuk bidang pendidikan agama. Lalu yang kedua itu ada warga tahanan itu sendiri, di mana warga tahanan baik di lapas dan rutan dapat dikatakan sebagai orang yang punya masalah dengan hukum negara. Memandang sebagai orang yang bermasalah dapat dikatakan bahwa hidup tidak mungkin terbebas dari masalah. Oke, lalu yang selanjutnya ada pendekatan, metode, dan teknik pembinaan akhlak. Yang pertama itu ada pendekatan, di mana pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya sangat umum. Lalu yang kedua itu ada metode, di mana metode adalah cara pengajaran mengorganisakan materi yang disampaikan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan pengajaran. Ini perlu diperhatikan. Nah, supaya kegiatan ini menarik perhatian peserta didik melalui gaya pengajar yang persuasif menggunakan alat bantu dan pola interaksi. Lalu ada program pembinaan. Nah, adanya program yang ditawarkan pihak lapas maupun rumah tahanan negara itu bertujuan sebagai rencana pembelajaran yang berisikan tujuan yang ingin dicapai. Nah, bahan yang akan disajikan adalah kegiatan pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan jadwal waktu pembelajaran. Oke. Nah, ada di sini saya mengutip quotes dari Ali Abdul Halim Mahmud yang mengatakan akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seorang menjadi istimewa. Oke, terima kasih, syukron. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.